Ketua OSIS SMA Negeri 2 Tarutung masa bakti 2021-2022 dan saat ini saya merupakan seorang mahasiswa semester 2 di Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menjadi Ketua OSIS di SMA Negeri 2 Tarutung. Menjadi seorang Ketua OSIS menurut saya bukanlah suatu hal yang mudah, yang dimana selain menjadi siswa biasa yang belajar di sekolah, kita juga dituntut untuk bisa meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga dan pikiran kita untuk OSIS. Seperti kata orang-orang, segala sesuatu pasti ada enak dan gak enaknya. OSIS pun demikian. Jika kalian menjadi seorang pengurus OSIS, kalian akan merasakan bagaimana serunya OSIS, bagaimana menyenangkannya kegiatan OSIS, dan bagaimana sulitnya menjadi seorang pengurus OSIS. Ketika kita menjadi seorang pengurus OSIS, khususnya ketua OSIS, tentunya kita lebih sedikit sibuk daripada siswa lainnya. Yang walaupun demikian, kita menjadi terbiasa dengan sesuatu yang sulit. Bagaimana kita mengatur waktu kita, bagaimana kita belajar bekerja sama, bagaimana kita merencanakan suatu kegiatan, rapat, dan berbagai kegiatan OSIS lainnya. Namun, hal seperti inilah yang membuat kita selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik dalam kemampuan bersosialisasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk memecahkan masalah, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pengalaman menjadi seorang ketua OSIS merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Banyak manfaat yang saya peroleh ketika saya menjadi seorang ketua OSIS. Saya lebih bisa mengatur waktu dengan baik, saya lebih berani berbicara di depan umum, saya lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang saya lakukan, dan banyak manfaat lainnya yang saya peroleh. Nah, hal-hal seperti itulah yang sangat penting ketika kita sudah memasuki bangku perkuliahan, yang dimana pada saat kita menginjak bangku perkuliahan, kita selalu dituntut untuk mandiri melakukan segala sesuatu. Jadi, jangan ragu lagi jika kalian ingin menjadi seorang ketua OSIS. Shalom, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Laborasi Burian. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 2 Tarutung tahun periode 2020-2021. Sekarang saya kuliah di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Departemen Silvikultur. Sebelumnya saya akan sharing sedikit bagaimana pengalaman saya dan benefit yang saya dapatkan selama menjadi ketua OSIS. Menjadi ketua OSIS itu bukanlah sebuah jabatan, tapi menurut saya menjadi ketua OSIS itu adalah sebuah tanggung jawab untuk kita, di mana ketua OSIS itu adalah seperti jabatan tertinggi di sekolah, apalagi di SMA Negeri 2 Tarutung. Benefit yang saya dapatkan setelah menjadi ketua OSIS, yang pertama itu ada relasi antar teman semua yang ada di sekolah, kemudian relasi kepada guru-guru yang ada di sekolah, serta juga relasi kepada kepala sekolah. Bukan hanya di dalam ruang lingkup sekolah, namun di luar ruang lingkup sekolah kita dapat mendapatkan relasi yang begitu banyak, mulai dari OSIS di SMA lain, terus organisasi-organisasi yang ada di luar sekolah. Kemudian manfaat yang saya dapatkan setelah menjadi ketua OSIS di bangku kuliah dunia perkuliahan sekarang itu saya lebih terlatih dan lebih percaya diri di dunia perkuliahan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Joel Marnata Huta Barat, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Tarutung, periode 2019-2020. Saat ini, saya merupakan mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia. Sedikit bercerita, menjadi Ketua OSIS merupakan sebuah kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, yang tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula. Saat menjadi Ketua OSIS, saya berkesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai event, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, menjadi Ketua OSIS mengantarkan saya menjadi seseorang yang mampu membangun relasi yang lebih baik dan menjadi lebih dekat dengan siswa-siswa di sekolah, bahkan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, jauh ke depan, saat menjadi mahasiswa, pengalaman ini memberikan saya sebuah batu loncatan dan mengantarkan saya ke titik saat ini. Saat menjadi ketua OSIS, saya belajar bagaimana bekerja sama di dalam tim yang kita ketahui terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian,
Saya juga belajar bagaimana membangun kepercayaan diri dan membangun keterampilan dalam public speaking yang lebih baik lagi. Hal ini semuanya sangat bermanfaat di bangku kuliah. Maka dari itu, saya ingin mengajak adik-adik sekalian, adik-adik SMA Negeri 2 Tarutung, untuk berbagi dan merasakan pengalaman yang serupa, dan mempersiapkan diri untuk menjadi ketua OSIS periode berikutnya. Halo sobat-sobat Sakamandu, kenalin aku Samantha Panjaitan, alumni dari sekolah kita tahun 2019. Dan kebetulan aku juga Purna Ketos tahun 2019 dari sekolah kita. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalamanku selama aku menjabat menjadi ketua OSIS, yang dimana pengalaman tersebut benar-benar menunjang potensi besar selama aku menduduki dunia perkuliahan. Nah, tetapi sebelum masuk ke sana, aku mau menyampaikan sedikit statement kepada teman-teman. Menjadi ketua OSIS bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, tidak menjadi ketua OSIS adalah sebuah kerugian. Kenapa statement tersebut benar-benar aku naikin di video ini? Karena ada berbagai alasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yang memiliki feedback baik antara dunia SMA ke dunia perkuliahan. Pada dasarnya kita SMA itu kita dituntut untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Oleh karena itu, SMA menjadi dasar bagi kita untuk melangkah ke dunia perkuliahan. Oke, alasan yang pertama, menjadi ketua OSIS, teman-teman dapat mengasah jiwa kepemimpinan teman-teman. Maksudnya gimana, Kak? Menjadi ketua OSIS, otomatis teman-teman harus dapat memimpin siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Dari situ teman-teman bisa melangkah ke dunia perkuliahan nantinya, gunanya teman-teman tidak lagi memiliki rasa ragu-ragu untuk dapat memimpin sesuatu. Contohnya, teman-teman mengikuti organisasi di dunia kepemimpinan nantinya tidak menjadi hal yang gentar bagi teman-teman untuk berani mengajukan diri sebagai seorang pemimpin di organisasi tersebut. Di balik itu juga, teman-teman sudah tidak memiliki rasa takut yang berlebihan lagi untuk berbicara, dikarenakan sewaktu teman-teman menjadi ketua OSIS, teman-teman sudah dipacu untuk dapat berbicara yang baik, lugas, dan benar di depan banyak orang. Nah, hal ini bisa menunjang teman-teman sewaktu di dunia perkuliahan tidak lagi memiliki rasa yang takut berlebihan ketika teman-teman dihadapkan untuk berbicara di muka umum. Nah, alasan yang kedua juga, menjadi ketua OSIS benar-benar dapat menambah wawasan dari luar sekolah. Pada dasarnya kita mengetahui kita ke sekolah itu untuk belajar di ruangan kelas. Akan tetapi, jika teman-teman menjadi ketua OSIS, kakak memiliki pengalaman sewaktu menjadi ketua OSIS, kakak itu mengikuti berbagai event di luar sekolah kita, yang di situ kakak mendapatkan pengalaman lebih dari teman-teman kakak yang lain. Kakak menambah wawasan kakak di sosialisasi yang ada diselenggarakan oleh Tapanuli Utara atau bahkan sampai ke Medan, yang itu bisa kakak bawa di dunia perkuliahan kakak sekarang. Nah, hal ini menunjang ke alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, ketua OSIS tidak boleh tidak berprestasi. Jadi, jika teman-teman menjadi ketua OSIS, teman-teman juga harus tetap mengingat tujuan teman-teman ke sekolah itu adalah untuk menimba ilmu. Dan teman-teman harus bisa berprestasi di sekolah kita, bahkan membawa sekolah kita ke prestasi yang lebih tinggi, atau tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi gitu. Nah, ketua OSIS jika memiliki wawasan yang luas, feedbacknya apa? Hal yang mudah bagi teman-teman untuk dapat bersosialisasi di dunia perkuliahan teman-teman. Juga teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang kritis dikarenakan wawasan teman-teman itu sudah memiliki potensi yang tinggi. Nah, di samping itu, alasan yang keempat, otomatis dalam setiap perjuangan teman-teman pasti teman-teman memiliki yang namanya masalah. Jika teman-teman sudah berani memijakkan kaki di bangku sekolah untuk menjadi ketua OSIS, otomatis permasalahan-permasalahan yang ada di ketua OSIS ini hal yang mudah untuk teman-teman pecahkan seketika di waktu teman-teman sudah menduduki bangku perkuliahan. Karena sewaktu teman-teman di bangku
sekolah, teman-teman udah diasah kemampuannya untuk bagaimana menjadi pribadi yang dapat memecahkan sebuah masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Itulah yang memang benar-benar teman-teman butuhkan sewaktu teman-teman menduduki bangku perkuliahan. Jadi masalah-masalah tersebut menjadi hal yang simple bagi teman-teman dan juga bisa mendorong teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih dewasanya nanti. Dan yang tidak kalah penting, alasan yang terakhir, menjadi ketua OSIS. Otomatis teman-teman nanti dari sekolah dikeluarkan sertifikat pernah menjadi ketua OSIS pada tahun sekian. Hal tersebut menunjang teman-teman memiliki poin plus untuk masuk ke dunia perkuliahan. Karena sewaktu teman-teman memasuki dunia perkuliahan, otomatis teman-teman mendaftar dulu ke PTN-PTN favorit yang teman-teman tuju. Jika ada sertifikat tersebut, sertifikat itu menambah poin bagi teman-teman untuk dapat lebih mudah satu langkah dari teman-teman yang tidak memiliki minat untuk menjadi ketua OSIS. Jadi menjadi ketua OSIS itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Oleh karena itu, dari alasan-alasan yang sedikit telah kakak sampaikan tadi, ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman untuk meraih bangku ketua OSIS. Dikarenakan itu benar-benar membawa feedback yang sangat besar ketika teman-teman nantinya akan melanjutkan ke dunia perkuliahan teman-teman. Itu menjadi salah satu dorongan besar yang bisa membawa teman-teman tidak menjadi pribadi yang down. Akan tetapi teman-teman bisa meningkatkan soft skill teman-teman sedini mungkin di dunia persekolahan, yang itu nanti akan membawa teman-teman ke dunia perkuliahan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik dari video singkat yang kakak sampaikan ini. Sampai jumpa di universitas-universitas yang teman tuju, dan selamat belajar di SMA Negeri 2 Taratung. Bye! Halo semua, selamat pagi, siang, malam adik-adik. Perkenalkan, saya Kevin Agustian Situmorang. Saya alumni dari SMA Negeri 2 Tarutung, dan juga saya sebagai mantan ketua OSIS masa bakti tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah, jadi saya sini akan memperjelas ataupun menggambarkan bagaimana seorang ketua OSIS dari pengalaman saya yang menjadi seorang ketua OSIS, apa manfaatnya sampai ke jenjang perkuliahan ataupun nanti ke tempat kita di pekerjaan. Mungkin menurut saya sebagai seorang ketua OSIS itu jadi privilege yang membanggakan bagi kita seorang siswa, di mana kita bisa menjadi seorang panutan ataupun bisa menjadi seorang yang nomor satu mungkin bisa dibilang bagi teman-teman kita di sekolah. Jadi oleh karena itu, untuk menjadi seorang ketua OSIS haruslah dimulai dari diri kalian, yaitu diri kalian siap untuk menjadi panutan dan siap memberikan contoh yang baik kepada teman-teman di sekolah. Sepanjang saya menjadi seorang ketua OSIS, saya sangat banyak mendapatkan pengalaman yang berharga ataupun bisa mendapat momen-momen yang spesial lah. Salah satunya ketua OSIS itu sering ikut seminar, pastinya dapat sertifikat dong. Nah, sertifikat yang kalian dapatkan itu bisa kalian gunakan untuk mendaftar di SNMPTN. Kalau mungkin yang sering dikenal itu dengan jalur undangan. Nah, sertifikat yang kalian dapatkan itu bisa jadi bahan pendukung buat kalian untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri impian kalian. Nah, atau bisa dibilang juga menjadi seorang ketua OSIS itu bisa menjadi berkat ya, bisa menjadi berkat. Salah satunya menjadi garam dan terang dunia. Bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman-teman. Di samping itu juga ada pun manfaat jadi seorang ketua OSIS. Satu dari yang saya tangkap itu, untuk di jenjang perkuliahan bisa kalian menjadi siap menjadi seorang aktivis, menjadi seorang organisator yang ada di fakultas ataupun di kampus-kampus tertentu nanti. Bisa kalian menjadi seorang yang aktif, bukan hanya dari segi akademik saja, bisa menjadi seorang yang aktif dari segi organisasi kalian. Maka di perkuliahan itu sangat dibutuhkan organisasi, bukan hanya belajar, tapi bagaimana cara kalian bersosialisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa abang sampaikan kepada kalian.
gambaran ataupun manfaat keuntungan yang didapatkan menjadi seorang ketua OSIS. Nah, buat kalian yang mau jadi seorang ketua OSIS, semangat berkampanye. Jadi kalau pemilihan OSIS ini menjadi pemilihan yang sehat. Terima kasih. OSIS kita siap siaga putra